Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat secara serentak yang tersebar di 34 provinsi dari Sumatera hingga Papua. Peresmian secara serentak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT 9 Banjarbaru yang terletak di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden dalam sambutannya menegaskan hadirnya program sekolah rakyat ini diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan kualitas pendidikan dan gizi anak bangsa dari Sumatera hingga Papua. Hingga saat ini sejak mulai beroperasi pada pertengahan 2025, program sekolah rakyat telah menampung hampir 16.000 siswa dan menyerap lebih dari 7.000 tenaga pendidik serta kependidikan di tahap rintisan. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan infrastruktur pendidikan ini terus berlanjut hingga mencapai angka 500 sekolah. Target Presiden akan groundbreaking untuk 104 sekolah rakyat tambahan yang akan melengkapi total 270 sekolah di seluruh penjuru negeri. Kita teringat, kenapa? Kita teringat, bayangkan kalau waktu itu saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju anggaran transfer ke daerah untuk Provinsi Aceh tahun 2026 tidak dipotong. Ya, Menkyu menyampaikan pengembalian jumlah TKD seperti tahun sebelumnya itu supaya bisa mempercepat proses pemulihan Aceh sesuai yang direncanakan. Di mana Purbaya mengungkapkan total TKD yang akan dikembalikan ke pemerintah Aceh untuk anggaran 2026 yakni 1,7 triliun rupiah. Purbaya meminta pemerintah daerah di Aceh segera membelanjakan anggaran yang ada agar pemulihan pasca bencana bisa cepat berlangsung. Purbaya juga menyoroti aduan mengenai kendala pengadaan kapal keruk untuk penanganan bencana di Sumatera. Kapal keruk yang sangat dibutuhkan itu ternyata dikenakan cukai sebesar 30 miliar rupiah. Menanggapi masalah tersebut, Purbaya langsung memutuskan dan membebaskan pajak untuk pemindahan kapal keruk. Aceh Tamiang saya transfer 40 sekian miliar sekarang. Dia punya di rekeningnya 130. Jadi kemungkinan besar, jadi kalau digobangnya hampir 170 ya. Kalau dilihat dari situ kira-kira uang bukan masalah untuk Pemda, cuman sekarang karena pemerintahnya belum bisa berjalan karena kendala bencana ini aja. Tapi begitu itu beres, harusnya sih akan cepat balik ke normal. Nanti kalau Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. KPK menyebut pejabat KPP Madya Jakarta Utara menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT WP dengan total suap mencapai 4 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 5 tersangka tersebut yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifuddin, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askop Bahtiar,
konsultan pajak PT WP Abdul Kadim Sabudin, dan staf PT Wanatiara Persada Edi Yulianto. KPK menyebut 3 orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara yakni Dwi Budi Iswahyu, Agus Syaifuddin, dan Askop Bahtiar diduga menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT Wanatiara Persada dengan total suap mencapai 4 miliar rupiah. Dalam OTT ini KPK juga turut menyita barang bukti uang tunai rupiah sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165 ribu dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang mencapai 6,38 miliar rupiah. Setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan nih, pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismailia, Muhammad Zulkarnain, ADX Channel. KPK mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar oleh PT Wanatiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai rupiah sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165 ribu dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar. Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dari 75 miliar ini, ya, tadi disampaikan di awal hasil pemeriksaannya 75 miliar kurang bayarnya. Kemudian disanggah, turun lagi, disampaikan, disanggah, dan terus seperti itu sampai terakhir menjadi 15 miliar. Ya, dari 75 miliar jadi 15 miliar. Berarti ada kebocoran sekitar atau ada bargaining di situ, ya. Tawar-menawar di situ, turun 60 miliar, hilang 60 miliar kan seperti itu. Nah, atau sekitar 80% ya. Jadi yang hilang itu sekitar 80%, 60 miliar dari 75 miliar. Nah, atas penurunan tersebut ya, si oknum ini, AGS ini minta bagian gitu ya, minta bayaran ke PT WP ini 8 miliar, seperti ini ya. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk P, ya saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak.